Semua kita tahu, politik identitas yang diusung JK dalam memenangkan Anies di Pilkada Jakarta yang lalu adalah sebuah tragedi pada sebuah republik yang menjunjung asas kebinekaan dan berideologi Pancasila. Kemajemukan negeri indah nan kaya ini seolah akan terus dibelah hanya karena kita dikotomi oleh paham mayoritas dan minoritas. Istilah itu seolah melegitimasi bahwa mayoritas lazim menindas kepada minoritas. Pilkada Jakarta saat itu adalah pilkada terbuas selama negara ini ada. Segala lini kekuatan dari pinjaman paksa memakai nama Islam untuk sebuah kezoliman agar aman dijalankan. Targetnya adalah Ahok, manusia minoritas, beragama minoritas, namun berakhlak cerdas, tapi harus ditindas agar tidak bisa memimpin Jakarta. Bahu-membahu dalam kemungkaran dijalankan. Masjid sampai kuburan diharamkan bagi pemilih Ahok. MUI ikut andil besar karena isinya MUI adalah kaum barbar. Tak usah malu bahwa Ma'ruf Amin yang saat itu adalah ketua MUI ikut andil besar memblow up editan potongan ayat yang dikerjakan Buniyani. Kampanye dijalankan sampai JK mengundang Zakir Naik, sang ustadz usiran dari India. Kita tahu orang ini Islam garis keras, tapi memang sepaham dengan JK yang juga suka dengan Taliban. Paham yang membuat Afghanistan menjadi negara terbelakang di zaman terang benderang. Pemurnian ajaran Islam katanya, padahal mereka menghancurkan Islam dengan cara dimundurkan. Anies adalah piaraan JK sejak di Paramadina. Dia dibelikan kursi mengganti Sandi. Entah berapa harga pengganti yang diterima PS saat itu untuk sebuah rencana bencana yang harus diterima Jakarta. Sekarang kita lihat hasilnya. Jakarta porak-poranda. Tapi apakah JK merasa bersalah? Tentu tidak, saudara, karena ini memang sebuah rencana. Dan paham yang sama sekarang terlihat ada pada SP yang terus akan merestorasi Indonesia ke arah yang lebih parah. Sekarang mulai terlihat manuver politik melalui partai. Pemilihan capres terbaca awalnya. Nasdem dengan capres Anies, Andika, dan Ganjar. Kita tahu Andika dan Ganjar hanya pemanis yang tidak akan dipilih. Tapi baik juga buat Ganjar karena sampai sekarang PDIP masih main gaplek. Belum mau menunjukkan balak berapa yang ada di tangan. KIB dengan PAN, Golkar, dan P3. Belum ada jagonya karena bibitnya kopong semua. Gerindra dan PKB nyambut gawe. Kalau terus yang ketebak PS dan Caimin yang lama kepingin jadi capres walau kelakuan peres. Hasilnya pasti tak beres. Walhasil akhirnya hanya ada dua kubu yang beradu. Koalisi Nasdem, Demokrat, dan PKS pasti mengusung Anies. Sementara bisa saja akhirnya PDIP mengusung Ganjar dan Puan. Walau terpaksa karena sang ratu tak laku. Atau malah Puan tetap di DPR atau MPR yang lebih pas dan pantas di sana. Kalau JK, SP, dan SBY bakal pakai dana gede mengusung Anies, maka Ganjar dan PDIP harus mengandalkan energi rakyat yang lebih punya power bersama Jokowi tentunya. Ingat, Mega boleh ketum, tapi Jokowi adalah kingmaker yang akan menyelamatkan Indonesia. So, kita tidak akan kasih ruang atas manuver JK dan para durjana musuh Indonesia. Kita lawan mereka kalau kita tak ingin Indonesia dijakartakan dan 1000% berantakan. Galang tenaga dan persatuan
untuk menjaga Indonesia dari sasaran Orde Baru Jilid 3, yakni Jilid 1 Soeharto, 2 SBY, dan 3 Anies dan kawan-kawan. Begitu kira-kira artikel ini ditulis Biakto yang disadur dari redaksi Indonesia.com dengan judul Menjakartakan Indonesia. Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.